Ayo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kalian untuk menunjukkan dukungan kepada channel ini. Halo semua, kembali lagi di channelku Azwar Victory TV. Kabar duka dari dunia medis ya. Di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, ada seorang perawat meninggal dalam keadaan hamil ya, bernama Ari Puspitasari. Jadi saya ingin bercerita, perawat yang bernama Mbak Ari ini meninggal setelah melakukan 2 kali rapid test dan 1 kali swab. Jadi gejala corona ini, COVID-19 ini memang tidak bisa diprediksi ya. Beberapa orang itu bisa melakukan rapid test sekali 2 kali hasilnya negatif ya. Tetapi waktu dicek swab itu positif. Nah ini yang sangat berbahaya. Dari kasusnya Mbak Ari ini kita semua belajar ya bahwa memang virus corona ini tidak main-main. Ini sangat berbahaya. Bahkan sampai meninggal pun ada prosedurnya khusus dari WHO, harus ditutup, dibungkus, dimasukkan peti, dikubur, itu tidak boleh disentuh sama sekali. Dan belum lama ini juga para dokter itu saya lihat di Twitter dan Instagram, mereka ada beramai-ramai ya dengan tagar tulisan Indonesia terserah, suka-suka kalian. Wah, ini apa jadinya Indonesia kalau tanpa dokter dan tenaga medis? Bisa kacau nanti. Kita semua pasti akan banyak orang sakit yang tidak terurus ya. Di sini menarik kita telusuri, mengapa para dokter itu bisa membuat tagar seperti itu. Apakah mereka sudah menyerah? Tadi saya rasa ini mereka tidak menyerah, melainkan mungkin lebih kepada protes ya. Protes ke siapa? Bisa juga ke pemerintah selaku pembuat kebijakan, juga bisa kepada masyarakat itu sendiri. Seperti kita tahu juga pemerintah itu dari awal memberlakukan PSBB ya. Sebelum PSBB itu kan ada social distancing juga. Terus sekarang yang PSBB yang terakhir itu. Secara aturan dan secara realita itu memang jauh berbeda sekali faktanya. Jadi mungkin para dokter itu sudah merasa capek ya, sudah lelah, sudah capeknya itu capek seperti menghimbau orang-orang itu agar selalu menjaga standar kesehatan diri seperti memakai masker, mencuci tangan, menjauhi tempat-tempat kerumunan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi setiap hari pasien bertambah, wajar, manusiawi ya, mereka merasa stres dan juga merasa seperti seperti orang yang mungkin frustasi, mungkin seperti itu. Frustasinya bukan karena frustasi merawat pasien itu sendiri, tapi frustasi dengan keadaan yang mengapa orang-orang itu tidak mau mengerti, terutama saya ya. Mungkin seperti tidak mau mematuhi peraturan di rumah saja. Di lain pihak juga orang-orang seperti saya dan juga yang lain yang bekerja di kantor, di pabrik, itu juga memang tidak bisa kita itu untuk selalu berhenti di rumah saja, diam di rumah untuk waktu yang lama. Itu memang sulit. Jadi memang kita di sini nih dihadapkan pada suatu dilema. Di satu sisi kita di rumah, pekerjaan juga pasti sudah terdampak ya, sangat terdampak malah. Sudah berkurang jauh pendapatan kita. Bantuan dari pemerintah yang banyak sekali variasinya itu juga kadang kurang menyentuh. Mungkin beberapa dapat tapi beberapa yang lain itu belum. Jadi kita di rumah itu juga sebenarnya juga kepinginnya seperti itu, dengan catatan kita dapat bantuan, misal ada bantuan. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi, bantuan itu tidak harus berupa uang
uang tunai atau sembako atau dan lain-lain. Mungkin lebih kepada seperti menjaga harga di pasaran ya. Jadi misal pemerintah itu bersama-sama semua kebijakan ya, anggota-anggota DPRD, DPR itu mau memberikan gajinya 50% untuk membuat harga supaya stabil. Jadi misal harga sembako yang paling dasar itu didiskon sampai 50% mungkin atau 75%, jadi semua bisa merasakan. Tapi kalau bantuan langsung tunai atau bantuan dan lain-lain dari pemerintah itu memang pertama sinkronisasi data itu dari atas sampai bawah itu kadang tidak sama, tidak cocok. Jadi mungkin perlu dicarikan formula lagi ya, biar semuanya itu bisa tertib, masyarakat itu bisa patuh di rumah saja, terus juga pemerintahnya sendiri itu juga konsisten dengan peraturan-peraturannya. Misal kalau dilarang mudik ya dilarang mudik, jangan direvisi-revisi. Sekarang ini kan ada direvisi lagi. Jadi ada aturan untuk dilarang mudik tapi sekarang boleh tapi diatur. Jadi mudiknya ini diperbolehkan tapi diatur dengan syarat-syarat ketentuan. Ini seperti ini, peraturan seperti ini membingungkan ya menurut saya ya. Kalau memang kita itu perlu lockdown, memang ya kita sebenarnya lockdown aja. Kita berhenti beraktivitas 1-2 minggu. Daripada seperti ini kita setengah-setengah menjalankan usaha dalam rangka untuk memutus rantai virus corona. Dan ditambah lagi statement dari dokter yang ada di WHO sana, Pusat Kesehatan Dunia, mengatakan jika virus COVID-19 ini belum ada obatnya ya, pasti dan akan terus ada. Kita akan bersinggungan setiap hari dengan virus ini. Jadi mau tidak mau, kita semua harus belajar disiplin untuk mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Selama berita tentang COVID-19 ini benar-benar berakhir. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan umur yang panjang ya, umur yang bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Like jika suka dan dislike jika tidak. Sampai jumpa di video berikutnya.